Evaluasi penggunaan waktu. Evaluasi penggunaan waktu adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menilai bagaimana seseorang atau kelompok mengelola dan memanfaatkan waktu mereka dalam konteks kegiatan atau tugas tertentu. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Dengan mengevaluasi bagaimana waktu digunakan, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, menetapkan prioritas yang lebih baik, dan memastikan bahwa waktu digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan evaluasi penggunaan waktu. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan mengevaluasi cara kita menghabiskan waktu, kita dapat mengidentifikasi kegiatan yang tidak produktif atau pemborosan waktu, dan kemudian fokus pada hal-hal yang lebih penting atau berdampak besar. 2. Mencapai tujuan lebih cepat. Dengan mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas yang lebih penting dan mendesak, kita dapat meningkatkan pencapaian tujuan dalam waktu yang lebih singkat. 3. Mengurangi stres dan kecemasan. Evaluasi penggunaan waktu dapat membantu dalam merencanakan waktu secara lebih realistis, sehingga kita tidak merasa terbebani oleh tenggat waktu atau kelebihan pekerjaan. 4. Meningkatkan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Melalui evaluasi, kita dapat memastikan bahwa waktu tidak hanya dihabiskan untuk pekerjaan atau tugas-tugas yang mendesak, tetapi juga untuk hal-hal yang mendukung kesejahteraan pribadi, seperti istirahat, rekreasi, atau waktu bersama keluarga. 5. Menetapkan prioritas yang lebih baik. Evaluasi penggunaan waktu membantu kita mengenali kegiatan yang perlu diprioritaskan dan yang dapat ditunda atau didelegasikan. Langkah-langkah dalam evaluasi penggunaan waktu. 1. Mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Tentukan tujuan utama yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Apa tujuan tersebut berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, atau kehidupan pribadi? Menyusun prioritas yang jelas akan membantu dalam pengalokasian waktu yang tepat. 2. Mengumpulkan data penggunaan waktu. Catat aktivitas harian atau mingguan untuk mengetahui bagaimana waktu digunakan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat seperti jurnal waktu, aplikasi manajemen waktu, atau spreadsheet. Catat semua kegiatan yang dilakukan, termasuk yang produktif maupun yang tidak produktif. 3. Kategorikan aktivitas. Kategorikan kegiatan berdasarkan tingkat pentingnya. Misalnya, tugas utama, penting dan mendesak, aktivitas yang berhubungan langsung dengan tujuan utama dan harus dilakukan segera. Tugas penting, penting tapi tidak mendesak. Aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang tetapi tidak harus segera. Tugas mendesak, aktivitas yang perlu dilakukan segera tetapi tidak memberi dampak signifikan terhadap tujuan utama. Tugas tidak penting, aktivitas yang tidak perlu dilakukan atau bisa didelegasikan. 4. Menganalisis data. Setelah mengumpulkan data penggunaan waktu, analisis pola dan kebiasaan dalam pengelolaan waktu. Pertimbangkan apakah waktu yang dihabiskan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan. Apakah ada kegiatan yang memakan waktu terlalu banyak, tetapi tidak memberikan kontribusi besar terhadap tujuan. 5. Identifikasi pemborosan waktu. Tentukan kegiatan atau kebiasaan yang menyebabkan pemborosan waktu. Misalnya, kegiatan yang tidak produktif, gangguan sosial, multitasking yang tidak efisien, atau terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk tugas yang kurang penting. Menilai efektivitas penggunaan waktu. Tentukan sejauh mana waktu yang digunakan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan kemajuan yang diinginkan. Apakah pengelolaan waktu saat ini cukup efisien atau perlu perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik? 7. Menyusun rencana perbaikan. Berdasarkan analisis data, buat rencana untuk meningkatkan penggunaan waktu. Rencana ini dapat mencakup penyesuaian prioritas, pengurangan gangguan, pengelolaan energi, atau penggunaan alat bantu seperti teknik manajemen waktu, misalnya teknik Pomodoro atau time blocking. 8. Menerapkan dan memantau. Implementasikan perubahan yang telah direncanakan dan terus pantau penggunaan waktu untuk memastikan bahwa perubahan tersebut efektif. Lakukan evaluasi berkala untuk melihat apakah penggunaan waktu semakin efisien dan produktif.
Metode dalam evaluasi penggunaan waktu. 1. Jurnal waktu. Mencatat secara manual semua kegiatan yang dilakukan sepanjang hari atau minggu untuk memahami bagaimana waktu digunakan dan mengidentifikasi kebiasaan yang kurang produktif. 2. Aplikasi manajemen waktu. Menggunakan aplikasi seperti Rescue Time, Trello, atau Todoist untuk melacak waktu yang dihabiskan di berbagai aktivitas, serta memberi pengingat atau notifikasi terkait jadwal yang telah ditentukan. 3. Analisis Pareto 80-20. Teknik ini didasarkan pada prinsip bahwa 80% dari hasil berasal dari 20% usaha atau aktivitas yang dilakukan. Evaluasi ini membantu untuk menemukan aktivitas yang memberikan dampak terbesar terhadap tujuan dan fokus pada mereka. 4. Time blocking. Teknik ini melibatkan pembagian waktu menjadi blok-blok khusus untuk aktivitas tertentu, memastikan bahwa waktu tidak terbuang untuk tugas yang tidak penting atau gangguan. 5. Metode Pomodoro. Teknik yang melibatkan kerja fokus dalam periode 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat. Ini membantu untuk meningkatkan fokus dan mengurangi pemborosan waktu. 6. Analisis SWOT. Menggunakan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats, untuk menilai penggunaan waktu secara objektif. Ini bisa memberikan gambaran tentang kekuatan dalam pengelolaan waktu, area yang perlu ditingkatkan, serta peluang dan tantangan yang ada. Manfaat evaluasi penggunaan waktu. 1. Peningkatan produktivitas. Dengan lebih memahami bagaimana waktu digunakan, kita dapat mengoptimalkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih penting, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. 2. Pengurangan stres. Manajemen waktu yang lebih baik mengurangi rasa tertekan dan kecemasan yang sering muncul karena tenggat waktu yang terlewat atau tugas yang belum selesai. 3. Pencapaian tujuan yang lebih baik. Evaluasi penggunaan waktu memungkinkan kita untuk menyesuaikan prioritas, sehingga tujuan lebih cepat tercapai, dengan cara yang lebih terorganisir dan fokus. 4. Peningkatan keseimbangan kehidupan pekerjaan. Dengan mengelola waktu dengan lebih efektif, kita bisa memberi ruang untuk kegiatan pribadi, relaksasi, atau waktu bersama keluarga, yang penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. 5. Pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Dengan mengevaluasi penggunaan waktu, kita juga mengevaluasi alokasi sumber daya lainnya, misalnya tenaga, keuangan, perhatian, sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Tantangan dalam evaluasi penggunaan waktu. 1. Kesulitan menilai kegiatan yang tidak terukur. Beberapa kegiatan seperti istirahat mental atau hubungan sosial sulit untuk diukur tetapi tetap penting untuk kesejahteraan. Mengabaikan kegiatan ini bisa mengurangi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 2. Gangguan dan prokrastinasi. Banyak gangguan, baik internal, misalnya rasa malas, atau eksternal, misalnya media sosial, pertemuan tidak terencana, yang dapat menghalangi penggunaan waktu yang efektif. 3. Kurangnya konsistensi. Menilai penggunaan waktu hanya sekali-sekali tidak cukup untuk mencapai perbaikan jangka panjang. Diperlukan evaluasi rutin untuk melihat apakah perubahan yang dilakukan berkelanjutan. 4. Tantangan dalam menentukan prioritas. Beberapa orang mungkin merasa kesulitan dalam menentukan apa yang benar-benar penting dan mendesak yang dapat menyebabkan pengelolaan waktu menjadi kurang efektif. Kesimpulan. Evaluasi penggunaan waktu adalah alat yang sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keseimbangan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Melalui proses evaluasi yang sistematis, kita dapat mengidentifikasi area pemborosan waktu, menetapkan prioritas dengan lebih baik, dan mengadopsi metode manajemen waktu yang lebih efektif. Mengelola waktu dengan bijak tidak hanya membantu dalam mencapai tujuan dengan lebih cepat, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan secara keseluruhan. Demikian, semoga bermanfaat.